Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi di channel Inara Family. Kali ini aku mau bikin ikan kembung bakar teflon yang rasanya juara banget enaknya. Sedep banget, bumbunya berasa meresap sampai ke dalam. Dicocol pakai sambal kecap yang pedes kayak gini aja udah nikmat banget ya. Oke, langsung aja ke cara membuat. Simak videonya sampai selesai. Bahannya aku pakai 500 gram ikan kembung. Nah, ini udah dibersihkan dan dikerat-kerat badannya ya, seperti ini. Oke, ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku akan bikin bumbu halusnya. Di sini aku pakai 8 siung bawang merah. Ini bawang merahnya ada yang kecil, jadi aku hitung 8 siung. Lalu 5 siung bawang putih. Kalau bawang putihnya besar bisa pakai 3 sampai 4 ya. 1 genggam cabai merah. 8 buah cabai rawit merah atau sesuai selera. 2 ruas kunyit dan 2 ruas jahe, ini dipotong-potong ya supaya gampang halus. Lalu 2 lembar daun jeruk. Nah, ini bumbunya akan aku masukkan ke dalam blender. Kalau mau diulek juga boleh ya. Tambahkan 70 ml minyak goreng. Di sini aku nggak pakai air ya, karena menurut aku rasanya itu berbeda. Oke, kita haluskan. Mohon maaf, hampir lupa, di sini aku akan tambahkan 2 butir kemiri. Nah, ini aku masukkan ke blender ya, kemudian kita haluskan lagi. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang akan aku pindahkan ke mangkok. Sekarang tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan kurang lebih 7 sendok makan kecap manis atau boleh sesuai selera ya. Aduk hingga semua bumbunya tercampur rata. Nah, seperti ini ya hasilnya. Bumbunya ini akan aku pakai untuk marinasi sekaligus untuk bumbu oles pada saat bakar ikan nanti. Nah, ini langsung aja bumbunya kita balurkan ke ikannya. Ini aku masukkan semuanya. Bumbunya kita ratakan ke seluruh bagian ikan. Nah, kalau udah, diamkan selama kurang lebih 1-2 jam agar bumbunya meresap. Nah, ini aku akan simpan di kulkas ya. Setelah kurang lebih 1,5 jam di dalam kulkas, ini ikannya sudah siap buat kita panggang ya. Di sini udah aku siapin teflon, lalu beri sedikit margarin. Kemudian kita bakar ikannya di atas teflon ya, seperti ini aja. Ini aku bakarnya 2 dulu ya, supaya tempatnya ini tidak sempit. Nah, bumbu marinasi tadi kita oles-oles aja ke badan ikannya ya, seperti ini. Kemudian ini kita balik. Lalu diberi bumbu lagi ya di atasnya seperti ini. Oh ya, untuk apinya pakai api kecil aja ya, supaya ikannya bisa matang sampai ke dalam. Ini aku balik lagi. Pokoknya ini kita masak sampai matang ya, dibolak-balik aja terus seperti ini. Tapi hati-hati supaya ikannya ini tidak hancur ya. Nah, ini udah cukup ya, ikannya udah matang. Udah ada hitam gosongnya seperti ini. Ini memang ciri khasnya ikan bakar ya. Akan aku angkat dan pindahkan ke piring. Lanjut bakar sisa ikannya sampai selesai. Nah, ini sebelum digunakan lagi, ini sisa-sisa bumbunya aku buang dulu ya. Untuk cara bakarnya sama ya seperti tadi. Kita oles bumbu-bumbunya, lalu dibolak-balik, lalu oles lagi sampai ikannya matang. Oke, seperti ini ya, ikannya udah matang. Langsung aja kita pindahkan ke piring saji. Selanjutnya aku akan bikin kecap pedesnya. Ini gampang banget. Pakai 3 siung bawang merah, diiris-iris atau dicincang juga boleh, seperti ini. Lalu segenggam atau secukupnya cabai rawit hijau, ini dipotong kecil-kecil.
Lalu biar pedas aku pakai 3 buah cabai rawit merah dipotong-potong juga ya. Ini boleh sesuai selera. Kalau suka lebih pedas bisa ditambah, kalau nggak suka boleh di skip aja. Kemudian pakai 1 buah tomat, ini ukuran kecil ya. Aku potong kotak-kotak aja seperti ini. Nah, kalau teman-teman suka pakai bawang putih bisa pakai 1 siung bawang putih ya, biar rasanya itu lebih sedap. Nah, ini udah selesai semua, aku pindahkan ke mangkok kecil. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 7 sendok makan atau secukupnya ya. Beri perasan jeruk nipis, ini aku pakai 1/4 buah yang kecil. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Oke, udah jadi, sambal kecapnya udah siap kita nikmati bersama ikan bakar. Nah, ini dia, ikan kembung bakar teflonnya udah jadi. Seriusan deh, ini bikin boros nasi enak banget. Ini bisa teman-teman jadikan inspirasi menu harian biar nggak bosen ya punya ikan tapi digoreng terus. Cobain deh dibakar di teflon kayak gini, pasti sedep banget. Gak usah beli, kita bikin sendiri aja. Modal ikan 15.000 bisa jadi menu enak kayak gini. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin ikan gurami bakar teflon. Nah, ini bumbu olesnya itu pakai bumbu oles ikan bakar khas Padang. Rasanya benar-benar enak banget, sedap, bumbunya meresap sampai ke dalam. Ini recommended ya, cocok buat acara kumpul-kumpul keluarga atau untuk acara tahun baruan. Kalau teman-teman mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 2 ekor ikan gurami. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 850 gram. Udah aku cuci bersih, terus juga dalamnya udah dibersihkan, dikerat-kerat dan dibelah seperti ini. Minta bantuan sama si emang yang jualnya. Sekarang aku akan marinasi ikannya. Ini ada sisa sedikit bumbu instan ikan goreng. Kita taburkan di atasnya seperti ini. Untuk bagian dalamnya juga ini kita kasih bumbu biar bumbunya itu lebih meresap ke dalam. Jangan lupa diratakan ya, seperti ini, dioles-oles. Kemudian ini aku tambahin perasan jeruk nipis. Ini aku pakai 1 buah yang ukuran kecil. Nah, karena tadi bumbu raciknya sedikit, ini aku tambahin sedikit garam. Kita oles merata. Nah, kalau udah kita diamkan biar bumbunya meresap. Disimpan di dalam kulkas ya, biar nggak kena lalat selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu kita siapkan untuk bumbu olesnya. Di sini akan aku haluskan 7 siung bawang merah. Nah, ini sebelum dihaluskan semua bumbunya akan aku potong-potong dulu. Kemudian aku pakai 3 siung bawang putih. Nah, ini juga aku potong ya. Lalu aku pakai 30 gram cabai keriting merah. Ini juga sama dipotong-potong, dipotong kasar aja ya seperti ini. Biar ada pedesnya, ini aku pakai 3 buah cabai rawit merah, dipotong-potong. Lalu pakai kurang lebih 4 cm kunyit, 1 jempol jahe. Ini dipotong-potong juga ya, biar gampang halus. Dan terakhir 3 butir kemiri. Ini aku potong juga seperti ini. Nah, kalau udah selesai semuanya dipotong-potong, kita masukkan ke dalam cobek. Di sini aku akan ulek aja ya. Kalau teman-teman mau di chopper atau di blender juga boleh. Nah, ini kita ulek sampai halus. Nah, seperti ini ya, udah cukup, udah halus. Sekarang kita pindahkan ke dalam mangkok. Tambahkan 5 sendok makan kecap manis, boleh ditambah sesuai selera. Lalu 3 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan margarin. Dan terakhir aku pakai 100 ml santan kental. Nah, ini adalah bumbu khas Padang. Kita aduk semua bumbunya sampai rata. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Ini tadi aku lupa. Kita aduk lagi hingga tercampur rata. Oke, ini udah selesai. Kita sisihkan dulu. Nah, sekarang panaskan secukupnya minyak goreng. Kita goreng ikannya yang udah dimarinasi tadi.
Nah, ini kita goreng ikannya cukup sampai setengah matang aja. Nah, kalau bawahnya udah agak kecoklatan, sekarang kita balik pelan-pelan aja ya, biar ikannya itu nggak hancur. Nah, ini ngebaliknya harus pelan-pelan ya, terus juga wajannya harus pakai wajan yang benar-benar nggak lengket. Nah, saran aku kalau teman-teman bakarnya di teflon, biar nggak hancur saat ngegoreng atau ngebakar ikannya, mending ikannya itu nggak perlu dibelah jadi dua kayak gini ya. Jadi tetap tebel biar aman saat dibolak-baliknya. Nah, ini udah cukup, jangan terlalu kering. Ini aku lipat dulu ya ikannya, lalu diangkat pelan-pelan biar nggak hancur ya. Oke, sekarang aku akan goreng sisanya. Jangan lupa dibalik pelan-pelan. Nah, ini udah cukup, kita angkat dan tiriskan. Sekarang siapkan pan atau teflon yang anti lengket. Kita kasih sedikit margarin. Kemudian masukkan ikan gorengnya. Lalu oles dengan bumbu yang udah kita racik tadi. Nah, ini kita oles merata ya. Sekarang kita balik ikannya pelan-pelan. Lalu kita oles lagi. Nah, ini ngolesnya jangan 1 kali atau 2 kali aja ya. Harus sering dioles biar bumbunya itu lebih meresap ke dalam. Nah, kalau misalnya di bawahnya udah agak gosong, kita balik lagi, lalu kita oles lagi ya. Oke, seperti ini ya, udah cukup. Ini warnanya juga seperti yang dibakar di bara api. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita bakar ikan yang satunya. Caranya seperti tadi ya, kita bakar sampai matang. Oh iya, untuk apinya gunakan api yang kecil aja ya, biar nggak cepet gosong dan matang sampai ke dalam. Nah, seperti ini ya, kita bolak-balik aja. Kalau bawahnya udah kecoklatan, dibalik lalu dioles lagi. Nah, ini ikan yang kedua udah matang, kita angkat dan tiriskan. Sekarang aku akan bikin sambal kecap untuk cocolannya. Di sini aku pakai 1 siung bawang putih, lalu aku pakai 6 buah cabai rawit merah. Kalau mau lebih pedas boleh ditambah lagi ya. Nah, ini aku akan ulek sampai halus. Nah, seperti ini aja ya, udah cukup. Sekarang kita akan pindahkan ke dalam mangkok kecil. Untuk bumbu lainnya di sini aku pakai 5 siung bawang merah dipotong kasar seperti ini. Lalu aku pakai 1 buah tomat dipotong besar-besar atau potong dadu juga boleh. Nah, tomat dan bawang merahnya kita campurkan ke dalam sambalnya tadi. Tambahkan 7 sendok makan kecap manis atau secukupnya ya. Kalau udah, kita aduk rata. Nah, sambal kecap ini boleh teman-teman ganti dengan sambal bajak, sambal terasi, atau sambal apapun yang teman-teman suka. Ini udah siap buat kita nikmati. Nah, ini dia ikan gurami bakar teflon, bumbu padangnya udah selesai aku bikin. Gampang banget dan simple ya buat teman-teman yang nggak punya alat bakar, bisa pakai teflon kayak aku ini. Rasanya dijamin bikin boros nasi. Alhamdulillah nikmat banget, bumbunya berasa, ada pedes, manis, gurih. Pokoknya aku jamin recommended. Untuk acara tahun baru bersama keluarga bisa banget nih pakai resep ini. Semoga teman-teman suka sama video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih. Selamat mencoba. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, di sini udah aku siapin 4 ekor ikan mujair. Ini kalau ditimbang sekitar 750 gram ya. Teman-teman bisa juga ganti pakai ikan lain, misalnya nila, bawal, gurame, atau jenis ikan tawar lainnya. Nah, ini ikannya udah dicuci bersih, dikerat-kerat bagian badannya supaya nanti bumbunya bisa meresap. Lalu di bagian perutnya juga udah dibersihkan, udah diambil semuanya ya. Dan insangnya juga udah dibuang dan dibersihkan. Selanjutnya kita marinasi ikannya pakai 1 sendok teh garam, kita tabur seperti ini. Setengah sendok teh kunyit bubuk, kita tabur juga seperti ini. 1/4 sendok teh lada bubuk atau dikira-kira aja. Lalu 1/4 sendok teh ketumbar bubuk. Kalau udah, kita ratakan bumbunya, dibalurkan ke seluruh badan ikannya supaya nanti bumbunya bisa meresap. Di bagian keratannya juga kita oles-oles ya.
Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, jangan lupa pakai perasan jeruk nipis untuk menghilangkan atau mengurangi bau amisnya ya. Nah, ini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit ya. Lanjut, kita siapkan bumbu untuk olesannya. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Ini aku iris-iris dulu ya, biar gampang nguleknya. Lalu 7 siung bawang merah, sama ya, ini aku iris dulu. Kemudian 1 ruas jahe. Lalu cabai, di sini aku pakai 7 buah cabai rawit dan 7 buah cabai keriting merah. Kemudian 2 butir kemiri yang udah aku sangrai, 1 ruas kunyit dan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita ulek sampai halus. Kalau mau dicoper juga boleh ya. Pakai bantuan minyak goreng, jangan pakai air ya. Nah, kalau udah halus seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan pindahkan ke wadah. Kalau udah, sekarang kita tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, lalu 1/4 sendok teh merica bubuk, 5 sendok makan kecap manis, boleh ditambah kalau suka manis, 1 sendok teh minyak wijen biar lebih gurih, kalau nggak ada boleh di skip ya. Lalu kurang lebih 90 ml minyak goreng, kalau kebanyakan minyaknya bisa dikurangin aja ya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Oke, seperti ini udah rata, kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang panaskan minyak goreng, kita goreng ikannya terlebih dahulu agar tidak mudah hancur saat dibakar nanti. Gorengnya jangan terlalu kering ya, cukup sampai setengah matang aja. Nah, kalau bagian bawahnya udah agak kokoh, langsung aja kita balik. Oke, seperti ini udah cukup, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Goreng semua ikannya sampai selesai ya. Selanjutnya siapkan teflon. Di sini aku pakai teflon kecil, jadi aku bakarnya satu-satu aja. Oke, kita bakar ikannya di atas teflon seperti ini. Ini pakai api kecil aja ya teman-teman, biar nggak gosong. Lalu kita oles dengan bumbu olesan tadi yang udah kita bikin. Nah, seperti ini ya, kita oles menggunakan kuas. Kalau satu sisi udah dioles, kita balik, lalu oles lagi untuk sisi yang belum dioles. Nah, kalau semua bagiannya udah dioles semua, tunggu bagian bawahnya agak kering lalu dibalik. Ini aku oles bumbu lagi supaya lebih enak dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Oke, seperti ini udah cukup, udah matang. Langsung aja ini kita angkat dan tiriskan. Bakar semua ikannya sampai selesai. Biar lebih enak, lebih mantap, aku udah siapin sambal kecap. Ini bikinnya gampang banget, cuma pakai irisan bawang merah, cabai, tomat, lalu dikasih kecap manis. Kemudian ini aku kasih sayuran juga untuk lalapannya. Ini buat yang suka lalapan ya. Di sini aku pakai selada, nanti aku tambahin irisan tomat dan juga mentimun. Nah, ini tinggal kita plating. Kita tata ikan bakarnya biar cantik. Nah, ini tomat dan mentimunnya kita tata di atasnya seperti ini, dan ini siap buat disajikan.
Nah, ini dia ikan mujair bakar teflonnya udah selesai aku bikin. Rasanya aku jamin enak banget, bumbunya meresap, dagingnya empuk. Pokoknya ini ikan bakar tersimpel, terenak yang pernah aku bikin. Semoga bermanfaat, selamat mencoba buat yang mau nyobain resep aku ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman yang bingung hari ini mau masak apa. Jangan lupa like dan juga subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Bye bye.